Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Pertanian mencatat stok beras nasional saat ini mencapai 3 juta ton dan jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini telah dilakukan gerakan tanam serentak di 160 kabupaten melibatkan 8 gubernur dan 3 wakil gubernur. Adapun target tanam bulan April 2025 ini mencapai 1,3 juta hektar dengan proyeksi hasil sebesar 7,5 juta ton gabah atau setara 3,5 hingga 4 juta ton beras. Angka ini jauh di atas kebutuhan bulanan nasional yang berkisar di 2,5 juta ton. Menteri Pertanian juga mengungkapkan Kementan telah memperbaiki irigasi di seluruh Indonesia dengan cakupan hingga 2 juta hektar lahan sawah yang akan semakin mendukung keberhasilan tanam dan produktivitas pertanian. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung demikian, produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini ketahanan pangan nasional, kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rahmat Pribadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Halo Pak Rahmat, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga. Terima kasih dan juga atas waktu yang sudah disempatkan ini. Pak Rahmat, dan sebelum membahas lebih jauh mungkin bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana sih terkait dengan produktivitas, kemudian ketersediaan pupuk sendiri begitu di masyarakat khususnya di tingkat petani sampai saat ini di tanah air itu sudah seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi pertama ingin saya jelaskan bahwa pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton per tahun. Nah, dari 14,5 juta ton per tahun itu, alokasi dari pupuk subsidi itu sebesar 9,5 juta ton. Jadi dari sisi kapasitas produksi kita memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pupuk subsidi. Kemudian dari 9,5 juta ton yang menjadi alokasi petani itu sudah tersalurkan lebih dari 3 juta ton. Dan lebih dari 3 juta ton itu artinya ini sudah melebihi dari penyaluran pupuk subsidi selama 3 tahun terakhir. 3 juta ton sudah kita salurkan, kita masih punya stok nih. Stok yang ada di gudang-gudang kita itu jumlahnya adalah sebesar 2 juta ton. Dari 2 juta ton itu terdiri dari 1,4 adalah pupuk subsidi dan yang 600.000 adalah pupuk non subsidi. Jadi kita, dan stok ini bukan berarti hanya di pabrik, ini sudah sampai ke kios-kios, ke gudang-gudang kita di lini 3, 4 itu artinya ada di gudang di kabupaten, sampai juga di stok-stok di kios. Jadi ketersediaan pupuk bagi petani saya bisa yakinkan sangat aman, sangat cukup untuk menunjang musim tanam kali ini. Baik, itu dia update ya, ketersediaannya mencukupi begitu untuk masa tanam di tahun 2025 ini. Lantas kalau kita bicara upaya-upaya dari Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional sendiri seperti apa nih Pak? Ya, pertama ingin saya jelaskan bahwa pupuk itu adalah komponen yang sangat penting pada peningkatan produktivitas pertanian. Dampak dari penggunaan pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62%. Artinya tanaman jenis sama di tanah yang sama dipupuk atau tidak dipupuk di waktu yang sama itu bedanya sekitar 62%. Oleh karenanya kami menyadari supaya kita bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada Pupuk Indonesia yaitu sebagai penopang ketahanan pangan nasional, kita akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Nah, ketersediaan pupuk ini tadi yang sudah saya jelaskan, pabrik beroperasi dengan baik, stok cukup, sampai ke petani cukup. Nah, sekarang keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini tentu membutuhkan tangan pemerintah
dan pemerintah sudah melakukan itu. Apa itu? Namanya pupuk subsidi. Karena dengan pupuk subsidi, petani itu membeli pupuk dengan harga sepertiga dari yang seharusnya dibayarkan oleh petani. Artinya lebih terjangkau. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana petani-petani itu yang seharusnya mendapat pupuk bisa benar-benar dipastikan mendapatkan pupuk subsidi. Nah, disinilah upaya Pupuk Indonesia mendukung, memastikan keterjangkauan tadi dengan melakukan digitalisasi. 27.000 lebih kios yang kita miliki ini sudah kita digitalisasi. Di pabrik tentunya terdigitalisasi. Jadi sekarang kita sudah bisa men-track melalui comment center kita secara real time ketika pupuk itu dimuat di kapal, di pabrik-pabrik kita, dibawa ke gudang-gudang tujuan, dari gudang tujuan di pelabuhan tujuan dibawa ke gudang-gudang di kabupaten, sampai ke kios. Bahkan ketika kios menyalurkan kepada petani, kita bisa capture datanya secara real time. Apa pentingnya ini dengan keterjangkauan? Itu artinya sudah ada suatu sistem untuk memastikan bahwa yang berhak menerima pupuk subsidi benar-benar menerima pupuk subsidi, dan yang tidak berhak menerima tentunya tidak kita layani. Jadi itulah yang kita lakukan. Baik, tadi ya, tepat sasaran dengan digitalisasi. Lantas kalau kita bicara seberapa penting juga nih kita membangun optimisme masyarakat khususnya petani begitu terkait dengan kemandirian pangan nasional sendiri, Pak? Ya, optimisme tentu sangat penting ya. Negara ini dibangun dengan sebuah optimisme. Tetapi kita juga mesti sadar bahwa optimisme saja tentu tidak akan cukup. Nah, optimisme itu harus dibina, mesti dipupuk, gitu, mesti diperkokoh, perkuat. Caranya gimana? Dengan memastikan bahwa petani itu merasa atau petani itu benar-benar dihargai. Petani itu kalau nanam memberikan keuntungan. Nah, inilah yang menurut saya cukup penting. Zaman dulu nih, mohon maaf ya, cara menyalurkan pupuk subsidi itu aturannya sangat rumit. Ada 145 regulasi sebelum petani itu bisa menerima pupuknya dan harus melewati birokrasi mulai dari birokrasi tingkat pusat, menteri, gubernur, bupati nanti ke kecamatan ada petugas penyuluh lapangan dan seterusnya, kemudian multi kementerian mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Menjadi sangat rumit. Nah, bagaimana bisa optimis kalau realitanya mendapatkan pupuk itu sulit? Nah, inilah yang diterobos oleh pemerintah. Pupuknya dipastikan memang mudah diterima, sehingga biaya produksi pertanian menjadi turun, petani menjadi untung. Jadi tidak hanya optimisme yang sebuah narasi atau sebuah sebuah impian, tapi sebuah optimisme yang dilandasi atas realita. Karena petani sekarang bisa kita pergi kemana saja, pasti merasa lebih nyaman dan tenang karena pupuknya selalu tersedia ketika mereka membutuhkan. Pupuknya selalu dengan harga subsidi sesuai dengan aturan. Baik, nanti kita akan pertajam lagi di langkah-langkah dari Pupuk Indonesia untuk mempermudah para petani bisa menjangkau ataupun mengakses pupuk subsidi di segmen berikutnya. Pak Rahmat, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini tentunya bersama dengan Bapak Rahmat Pribadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Baik, nah Pak Rahmat, bicara mengenai upaya-upaya dari Pupuk Indonesia nih untuk bisa memperluas lagi akses ataupun keterjangkauan lah begitu untuk pupuk subsidinya sendiri seperti apa, Pak? Ya, pertama kan sudah saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan digitalisasi. Kita sudah punya comment center yang benar-benar bisa men-track setiap buliran pupuk yang kita produksi hingga sampai ke petani secara real time. Jadi itu menurut saya itu adalah salah satu cara kita untuk menyempurnakan supply chain. Nah, kemudian melalui digitalisasi itu petani menjadi lebih mudah untuk menebus pupuk. Kalau zaman dulu
kadang pakai manual ya, dilihat dari catatan dia punya alokasi berapa, kemudian ya catatannya kadang-kadang mungkin kalau di lapangan kan usem dan segala macam sulit, benar apa enggak namanya dan seterusnya. Terus ada lagi dulu harus menggunakan mekanisme digital tertentu begitu. Nah sekarang petani ini lebih mudah melalui sistem digital yang kita bangun. Petani cukup membawa KTP. Bagi petani yang memiliki alokasinya, begitu membawa KTP ke kios, kemudian kios kami men-scan KTP-nya, itu langsung tahu, oh si bapak ini atau ibu ini punya alokasi pupuk sekian banyak, sudah diambil berapa banyak. Sehingga itu petani lebih mudah. Karena kalau pakai ATM atau apa kan kadang-kadang harus memasukkan PIN. Sementara kalau pupuk itu menggunakannya kan tidak setiap hari pada saat menanam saja. Kalau musim tanam itu kira-kira 2-3 kali musim tanam, nah barangkali menjadi sulit kalau harus membawa kartu dan seterusnya, sehingga itu nebusnya lebih mudah. Kedua, dari distribusi. Distribusi ini kita punya gudang di seluruh kabupaten yang jumlahnya setiap kabupaten itu antara 1 sampai 2 gudang. Kita memiliki gudang hampir 600 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kemudian kita juga punya truk-truk yang cukup banyak. Gudang kita itu total kapasitasnya itu hampir 2 juta ton. Gudang yang di daerah ini ya maksudnya, tidak hanya gudang yang di pabrik. Jadi itu semualah yang kita lakukan untuk memastikan memberikan kemudahan bagi petani untuk menebus pupuk. Jadi cara nebusnya mudah, regulasinya sudah disederhanakan, pupuk yang tersedia di seluruh wilayah di Indonesia, dan itu semua bisa kita monitor secara online dan real time. Nah ini menarik Pak Rahmat, lantas seberapa jauh juga teknologi kemudian digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Pupuk Indonesia ini bisa menjadi salah satu booster juga nih kita untuk mendukung bagaimana ketahanan pangan Indonesia ke depan? Ya, saya sudah cerita cukup banyak mengenai digitalisasi pada supply chain kita, tapi ada beberapa hal yang juga kita lakukan, utamanya dalam mendorong precision farming. Kita sudah memiliki beberapa teknologi yang menggunakan misalnya data satelit. Kita sudah bisa menyapu di Provinsi Jawa Timur dengan keakurasian tinggi, ini tanamannya apa, fase pertumbuhannya sampai di mana. Kemudian kita juga memiliki mobil tanah yang mengecek kondisi tanah. Jadi kita bisa menyapu dari atas jenisnya apa sampai fasenya apa, dan kemudian kita tahu unsur hara ada di tanah itu apa saja. Dengan demikian maka konsep precision farming yaitu memupuk sesuai dengan lokasi dan sesuai dengan komoditasnya itu benar-benar bisa dilaksanakan. Kenapa itu penting? Karena dengan precision farming itu, pupuk yang digunakan tidak berlebihan, tidak kurang, tapi bisa memberikan nilai atau produksi yang optimum. Karena pupuknya memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah teknologi yang kita terapkan di sisi end user. Tentunya banyak teknologi juga yang kita lakukan, implementasikan dari sisi pengelolaan pabrik. Tapi kalau kita fokus saja di ujungnya, di supply chain-nya, dan bagaimana petani akan memanfaatkan pupuk, kita sudah menggunakan segala teknologi yang ada. Kita punya geospatial data, kita sudah melakukan delineasi lahan-lahan sawah, lahan-lahan kebun, lahan-lahan pertanian di banyak wilayah di Indonesia yang sekarang sudah selesai di Jawa Timur, tapi ini akan terus kita lanjutkan di seluruh wilayah di Indonesia. Kita punya mobil uji tanah yang membantu petani untuk ngecek tanahnya, kurang pupuk apa, mesti tanam apa. Plus kita memiliki yang namanya Indonesian Fertilizer Research Institution. Indonesian Fertilizer Research Institution adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh Pupuk Indonesia untuk mendukung sektor pertanian Indonesia. Bagaimana memastikan kontribusi optimum pupuk pada sektor pertanian. Jadi kita institusinya ada, output produknya juga sudah ada.
Nah, lantas dengan teknologi pertanian yang modern tadi begitu yang sudah Pak Rahmat sampaikan, apakah juga akan berkorelasi terkait dengan efisiensi, kemudian produktivitas sendiri, Pak? Pastinya begitu. Kadangkala yang menjadikan produktivitas rendah itu karena akses pada ilmu pengetahuan yang kurang. Nah, di Oke. Pupuk Indonesia tidak hanya kita membuat teknologinya saja, tapi juga kita pikirkan deployment-nya. Bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan secara optimum oleh para petani. Untuk itu kita memiliki program yang namanya Makmur. Makmur ini adalah sebuah ekosistem pertanian yang kita kelola, di mana melalui Makmur kita memberikan kemudahan akses petani pada 3 hal, yaitu akses pada teknologi, akses pada pasar, dan akses pada pembiayaan. Nah, jadi teknologi-teknologi yang kami tadi sampaikan bukan berarti kemudian kita lepas kepada petani saja, tapi di setiap kelompok-kelompok makmur yang kita kelompok-kelompok binaan kita di bawah program makmur tadi, kita tempatkan satu pendamping. Jadi pendamping ini penting. Kalau teknologi banyak juga kita sudah miliki tadi ya, misalnya drone. Ini sedang kita dorong bagaimana ada pengusaha-pengusaha muda mungkin Karang Taruna setempat yang fokus nanti menggunakan teknologi drone untuk memupuk. Karena kalau memupuk dengan drone itu 1 hektar paling cuma 15 menit saja. Sedangkan kalau memupuk secara manual mungkin 1 hektar itu butuh bisa 2-3 jam. Jadi produktivitas akan meningkat dengan menggunakan teknologi itu. Dan itu adopsi teknologi itu caranya kita lakukan pendampingan, kita ajak anak-anak muda untuk bergabung pada sektor ini. Yes, itu dia yang paling utama adalah pendampingan terlebih dahulu begitu ya Pak Rahmat. Lantas kalau kita bicara mengenai program yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga ketahanan pangan akan kita bahas di segmen berikutnya. Pak Rahmat, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Baik Pak Rahmat, nah kalau kita bicara mengenai tadi pemanfaatan teknologi pertanian, nampaknya kita sudah cukup mumpuni dengan pendampingan-pendampingan yang terus-menerus begitu ya, yang dilakukan sendiri oleh Pupuk Indonesia. Nah kalau kita bicara mengenai program-program yang telah dilakukan, ini kaitannya dengan kesejahteraan petani, kemudian menopang juga dari ketahanan pangan nasional, itu apa saja Pak? Tadi sudah saya singgung mengenai program Makmur. Program Makmur ini adalah program yang kita kembangkan bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Itu dilaunching langsung pada waktu itu oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Apa sih program Makmur itu? Sebagaimana tadi kami sampaikan, ini adalah tujuannya sebenarnya simple. 1, meningkatkan produktivitas. 2, mensejahterakan petani. Bagaimana cara mensejahterakan tadi dengan memberikan kemudahan akses petani kepada teknologi, kepada pembiayaan, dan juga kepada pasar. Contohnya kadang-kadang produk pertanian itu untuk mencapai ke pasar kan melewati banyak sekali rute ya, melalui dari pengumpul besar, kemudian pedagang di pasar, dan seterusnya lah panjang. Nah dengan program Makmur ini semua yang tergabung kita langsung pertemukan dengan off-taker-nya, jadi pembeli langsung. 2, dengan pembiayaan. Pembiayaan ini kita ajak, kadang-kadang petani kan bukan tidak mau membayar pupuk lebih mahal. Pupuk subsidi itu disediakan, tapi kan tidak bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan tanaman di seluruh wilayah. Nah, makanya kita ambil tadi pakai uji tanah. Oh, ternyata pupuk di sini kurang tambahan jenis A, B, C, D. Nah, bukan petani nggak mau, tapi kadang-kadang tidak punya uang di depan. Oleh karenanya kita ajak bank untuk bisa ikut terlibat, membiayai sehingga nanti pada saat panen mereka bisa membayar kembali. Kenapa bank mau? Ya karena ada Pupuk Indonesia yang mendampingi. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Dengan penggunaan teknologi itu
pupuk yang saya cerita tadi precision farming, artinya memberikan pupuk secara tepat dosis sesuai dengan lokasi dan sesuai dengan komoditasnya. Dampaknya apa? Dampaknya bisa menurunkan biaya produksi. Tapi menurunkan biaya produksi itu mungkin dampaknya tidak terlalu terasa. Yang paling terasa itu apa? Meningkatkan produktivitas dari kelompok-kelompok yang sudah kita ajak masuk dalam program makmur. Di dalam program makmur ini secara rata-rata untuk padi itu bisa meningkat produktivitas atau pendapatannya itu sebesar 30% lebih. Jadi bisa dibayangin deh, biasanya nanam berapa, bisa berapa. Jadi ini program ini adalah salah satu dari inisiasi Pupuk Indonesia untuk membantu mensejahterakan petani dengan cara itu tadi, meningkatkan produktivitas, memberikan akses langsung pada pasar, dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah. Baik, nah Pak Rahmat, kalau kita bicara mengenai upaya untuk menjaga ketahanan pangan, Pupuk Indonesia tidak bisa sendiri begitu kan. Lantas bagaimana kolaborasi sinergi yang dilakukan sampai saat ini baik dari sisi pemerintah maupun ke petaninya sendiri nih Pak? Kalau saya sepakat ya, rasanya berbicara swasembada pangan, ketahanan pangan itu bukan tanggung jawab dari satu orang atau satu pihak atau satu organisasi. Ini adalah tanggung jawab bersama karena ini kita berbicara tentang masalah hidup matinya bangsa. Nah, Pupuk Indonesia pun menyadari itu, oleh karenanya kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian, dengan Kemenko Pangan, dan tentunya dengan Kementerian BUMN sebagai kementerian yang membawahi kami. Ini kita bergotong royong dan hasilnya sudah kelihatan Mas. Dengan efek gotong royong itu tanggal 30 Januari kemarin keluar Perpres yang benar-benar menyederhanakan, itu contoh sederhana yang ekosektoral hilang ketika kita berbicara masalah pangan. Semuanya nggak ada. Kementerian ini pengen punya kewenangan ini, kewenangan enggak. Semuanya berpikir bagaimana ketahanan pangan ini bisa dicapai, Perpres itu keluar. Di dalam pelaksananya pun kita di daerah-daerah itu berkomunikasi sangat intensif, tidak hanya dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah kabupaten. Dengan kelompok-kelompok tani kita secara intensif melakukan sebuah event-event komunikasi secara rutin. Kita punya rembuk tani, kita punya banyak sekali event-event yang intinya kita mendekatkan dengan petani, kita mendengarkan langsung apa kebutuhan petani, dan ini semua kita ramu. Tapi saya mewakili Pupuk Indonesia menyadari kami tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya kami terus berkoordinasi, dan saya sepakat gotong royong adalah kata yang tepat untuk memastikan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Baik, setuju itu Pak Rahmat pribadi. Gotong royong yang membangun ketahanan pangan nasional dengan melibatkan seluruh stakeholders di Indonesia sehingga bisa mencapai target dengan tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan juga oleh banyak pihak. Pak Rahmat, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan ini kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rahmat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Mas Pras. Terima kasih.